everyone, halo guys, ketemu lagi guys. Jadi hari ini kita, seperti judulnya, kita akan cerita tentang kita sebut dengan keajaiban ya, karena kita sering ngerasa kepepet dan beberapa keajaiban sering terjadi juga di saat kita kepepet atau di saat kita nggak menginginkan itu, maksudnya di luar keinginan kita, tiba-tiba wah ada aja bantuan atau keajaiban. Mulai dari Abi, ceritain dulu. Dari Abi awalnya sebenarnya sih kembali ke diri masing-masing ya, segala sesuatunya menyikapnya seperti apa. Kalau bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, saya menyikapinya segala sesuatu itu benar-benar lillahi ta'ala gitu, benar-benar pasrah, apapun itu lillahi ta'ala aja. Mau dalam kondisi kitanya lagi biasa-biasa saja, lagi senang, bahkan lagi kredit gitu ya, udah lillahi ta'ala aja, biar Allah yang ngatur, biar Allah yang ngasih jalan. Kita mah hamba, gak perlu pusing. Kalau kita mikirin, malah yang ada pusing, mentok. Akal kita cuman segitu-gitunya, dunia luas, alam semesta luas, udahlah, saya nggak mau ambil pusing. Kalau menurut saya pribadi, biar Allah yang ngatur. Dan itu tuh harus dipraktekkan, bukan hanya teori saja gitu. Ketika dipraktekkan, pribadi saya ngalamin ya, itu luar biasa. Allah tuh ada di sekitar kita tuh luar biasa. Coba deh, maksudnya tuh gini, contoh ini sih contoh kemarin kita pergi ke supermarket ya, ke minimarket. Nah, enggak. Ini aja, mulai dari yang ini aja. Mau mulai dari yang ke minimarket itu. Ya udah, coba aja. Yang persis kemarin. Jadi ceritanya ini yang menurut kita lumayan jadi keajaiban juga ya. Ceritanya kita tuh udah nggak punya uang deh, kayaknya tinggal berapa sih uangnya? Pokoknya jadi gini, kita belanja di atas budgetnya kita gitu. Misalkan kita punya uang ntar dulu, gini maksudnya Ami ceritain dari awal dulu ya, biar runut. Maksudnya kita waktu itu lagi pegang uang berapa sih kira-kira? Kayaknya cuma 50.000 apa ya? Kurang lebih segitu, kurang lebih 50.000. Dan 50.000 itu tuh untuk bayar pengasuh Abid, karena saya harus berangkat ke sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi segala macam. Itu di luar itu malah harusnya bayarnya itu 100.000. Terus enggak, kalau nggak salah pokoknya masih 100 ribuan apa ya, pokoknya kalau emang dipakai itu bakal habis untuk bayar pengasuh aja gitu. Dan kita bingung, sayanya juga bingung mau pakai uang itu untuk apa. Sebisa mungkin sih saya simpen untuk supaya bisa bayar yang ngasuh Abid gitu, jangan sampai nggak dibayar. Ya, tiba-tiba dari situ kan secara akal ya, secara logika, kita gimana nih, makan gimana untuk sampai, apalagi saya ya pribadi, saya kan gajian, nunggu sampai gajian masih lama kan gitu. Jadi ya udahlah, kata saya tuh udah lillahi ta'ala, biar Allah yang ngatur. Itu luar biasanya, tiba-tibanya waktu malamnya Abi pulang kerja, pas bisa pulang kerja, saya pulang kerja, bos itu datang, bos saya yang punya perusahaan, ownernya lah, datang ke saya, nah ini buat kamu ya,
apa ini bu, itu bingung. Dah terus buat kamu, terima kasih, itu alhamdulillah dapat voucher 200.000. Kan nggak disangka-sangka gitu, bener-bener nggak disangka-sangka itu sih. Alhamdulillah dapat voucher 200.000. Dari situ kan alhamdulillah ini bisa buat belanja nih gitu, buat stok lah buat makan gitu, buat beli telur, mie instan biasa lah gitu. Nah dari situ kan Allah yang ngatur gitu. Di situ tuh peran Allah tuh yang apa ya, ngegerakin hatinya si bos saya nih, owner saya nih. Siapa sangka sih gitu, wong saya ngobrol setiap hari juga enggak gitu ya, deket banget enggak, WA-an chattingan enggak, itu tiba-tiba datang gitu. Nah ini buat kamu sih lah, saya bilang ya udah bu terima kasih kan. Nah dari situ tuh Nah setelahnya pas pulang tiba-tiba Abi bilang ke anak-anak, ayo ini alhamdulillah Abi dapat rezeki. Saya kaget dong, hah rezeki apaan, kirain bawa apa makanan kayak gitu. Biasanya kan digratisin makanan atau dapat makanan dari siapa, paling juga untuk sekali makan, pikir gitu. Pas anak-anak bilang apa beda rezeki apa, udah ayo ini apa namanya, nggak ada pada ngorek-ngorek tas Abi dikiranya ada makanan. Nggak ada apa-apa. Nggak taunya voucher 200.000. Langsung berangkatlah ke minimarket untuk klaim voucher tersebut. Nah di minimarket lucu. itu kan habisnya di atas 200.000, jadi kita nombok 13.000. Belanja sebanyak itu nombok 13.000 doang. Gimana Bi ceritanya Bi? Jadi Kita beli apa aja? kita beli ya yang penting Telur, satu mie instan. telur itu apa untuk kebutuhan makan ya. Emang karena kita kan kemarin mikirnya ini buat makan gimana kan gitu ya. Jadi kita persediain dulu untuk makan gitu. Beli telur, mie instan atau yang siap saji lah kira-kira. Uang voucher 200k itu bermanfaat gitu ya. Nah setelah di kasir nih bayar kan akhirnya 200-nya lebih gitu. Nah sementara kita kan punya uang yang cashnya nih itu kan cuma 100.000 yang buat pengasuh Abid. Nah kan itu kan kepake lagi tuh karena kita belanjanya 200 lebih. Dari situ kan Ami sempet bingung, Abi gimana ini, saya tuh balik lagi, udah lillahi ta'ala, rezeki si Allah yang ngatur, rezeki Allah yang ngatur. Nah Jadi waktu di minimarket itu saya ngambil telur 10 butir. Salah satunya ya, sama yang lain-lain lah banyak. Habis 187. Nah, loh kalau gitu kalau kurang dari 200.000 kan vouchernya nggak bisa diuangkan, nggak bisa kembali. Akhirnya ya udahlah, biar kita lebihin aja, biar kita nombok ya paling nombok berapa sedikit. Saya ambil lagi telur 10 butir, ambil lagi mie instan. Terus pas udah di scan di kasir, saya baru ngeh, aduh saya salah nih, harusnya saya ngambil berasnya kan ya, beras masih ada sih, cuma kan ya untuk stok sampai akhir bulannya kayaknya nggak cukup segitu, jadi harus ada tambahan. Nah pas gitu saya ngebisik lah ke Abi, Ami salah, harusnya ngambil beras, jangan ngambil telur sama mie instan, kan udah ada juga, udah beberapa dibeli sebelumnya. Terus Abinya jawab, ya udah jangan disesalin, nanti ada rezekinya lagi. Enteng banget ngomong kayak gitu. Saya sampai pulang mikirin ntar gimana beli beras. Terus ya intinya sih, nah di sini nih kalau kita bener-bener pasrah lillahi ta'ala ya itu harus enteng, jangan enteng ya udahlah gimana nanti, itu kan berarti berat banget ngejalaninnya gitu.
yang gimana nantinya tuh diberatin sama pemikiran kita. Dari sini nih saya coba, udah tenang aja, rezeki sih nanti ada lagi. Itu dengan enteng saya ngomong kayak gitu kayak gitu. Tapi terus bener loh, nggak tahu dari mana nggak ngerti ada lagi rezeki. Maksudnya itu kok Abi bisa gitu. Saya kadang mikir kok Abi bisa ngomong seenteng itu dengan tanpa beban tapi terus kejadian gitu. Ucapannya tuh kejadian, nanti ada lagi rezekinya gitu. Beneran ada lagi rezekinya. Ih, parah sih, canggih. Kayak dukun. Terus bilang terus saya sempet gimana ya, "Lah, ntar gimana dong?" Gitu, sempat kayak abis denger omongan Abi yang dengan entengnya kayak gitu agak nggak terima dong. Terus kata Abinya, ya udah ini yang ada aja dulu disyukurin. Belanja sebanyak ini kita tuh cuma habis 13.000, cuma bayar 13.000. Coba kalau kita keluarin uang sekaligus 213.000, ya yang ada aja dulu disyukurin katanya. Alhamdulillah kita tuh bayar cuma 13.000 tuh cuma dapat banyak banget gitu menurut Abi. Di situ kita tuh jangan melihat seberapa habisnya itu angka uangnya, itu malah bikin pusing. Tapi kita lihat apa yang kita dapat. Nah di situ tuh, alhamdulillah kita dapat telur bisa untuk makan, alhamdulillah kita dapat mie instan 20 butir lagi ya telur. iya. Coba bayangin kalau misalnya ini sih pemikiran ya, bayang secara pikiran, kita ngeluarin uang kotak, ya ampun belanja segini 200 lebih habis. Coba kalau ditabung, jangan mikir kayak gitu. Kalau itu untuk kebutuhan ya udah, kita malah mensyukuri apa yang kita dapat, jangan apa yang kita keluarkan. Bukan mensesali apa yang kita keluarkan, tapi mensyukuri apa yang kita dapat. Disclaimer, selagi itu benar-benar kebutuhan, bukan yang untuk kayak beli Koya-koya baju, beli apa yang baru gitu, enggak. ya. Selagi itu emang untuk kebutuhan, emang kita kan orang gajian ya, Abi gajian, saya juga honornya bulanan gitu. Jadi kalau belanja tuh untuk 1 bulan beli apa, misalkan masako, beras, kecap gitunya untuk sebulan gitu, stok untuk sebulan, sabun cuci, sabun mandi, odol, apa segala macamnya. Ya mungkin banyak yang sama ya, orang-orang gajian mungkin banyak yang begitu belanja bulanan. Jadi gitu. Ada lagi? Ada lagi ya tuh, ketika kita sudah ikhlas ya, sudah pasrah, ya udahlah alhamdulillah. Nah dari situ kan berarti kita mensyukuri nikmat yang telah kita dapetin. Karena saya seyakin-yakinnya saya kan, mungkin semua orang sudah tahu gitu, kalau kita bersyukur maka rezekinya akan makin nambah. Nambahnya dari mana Itu pun. mah sunatullah ya, tapi kadang kita tergantung kitanya yakin atau enggak. Nah itu Terus bisa nggak bersyukur gitu, yang ada aja dulu disyukurin, yang kecil-kecil gitu, nikmat yang kecil-kecil. Bahkan saya sering banget kadang dapat nasi kotak aja, misalkan ayah ngasih tahu, ayah saya ngasih tahu, "Kak, ini ada nasi kotak, dibawa aja, diambil," gitu. Saya yang alhamdulillah, ya ampun, saya nggak perlu masak, nggak perlu ini, juga udah kenyang gitu dengan nasi kotak itu gitu. nah, cara menyikapi kayak nasi kotak tuh, kita kan harusnya bersyukur, alhamdulillah dapat nasi kotak, bukan duh cuma nasi kotak, kan gitu. Beda bahasanya, meskipun beda 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 bahasanya, beda kenikmatannya, beda pemikirannya nanti nih, hanya sebatas nasi kotak. Misalkan ayah ngasih, "Nih Kak, buat Kakak nasi kotak." Cuman kalau misalkan duh bosan nasi kotak, ya udah selesai di situ loh. Tidak ada nikmatnya, tidak ada keberkahannya. Tapi kalau nih Kak ada nasi kotak, alhamdulillah, itu nanti kalau yang dimakan kenyang, kenyang banget. Kalau kita nerima tuh, nah kitanya praktis gitu, mungkin kami nggak perlu masak, nggak perlu repot-repot, itu rezeki. Nah kita mensyukuri itunya tuh yang harus diperdalam. Jadi intinya Maya, apapun nikmat yang kita dapat, sekecil apapun tuh harus disyukurin.
kita berbagi cerita kayak gini bukan kita mau ngasih tahu Iya. bahwa kita pernah sesengsara itu, oh ini kesengsaraannya diposting apa segala macam, enggak. Atau oh ini mah pamer, misalkan pamer dapat voucher apa, pamer, enggak. Tapi emang tergantung orang menyikapi sih, mungkin ada aja yang berpikiran seperti itu karena nonton kita yang begini-begini. Silahkan aja kalau ada yang berpikir seperti itu, cuma tujuan kita tuh nggak kayak gitu. Kita cuma pengen reminding, ngasih tahu, ngingetin ke semuanya yang nonton bahwa penting banget nginget semua apapun yang benar-benar di luar dugaan kita yang terjadi di kehidupan kita. Keajaiban-keajaiban sekecil apapun itu harus selalu diingat, karena itulah yang membawa kita ke rasa syukur gitu, rasa syukur yang semakin hari akan semakin besar ketika kita hitung sudah berapa banyak keajaiban yang udah kita dapat selama hidup gitu. Boleh cerita juga di komen kalau berkenan pernah dapat keajaiban apa aja, ramein komennya nggak apa-apa. Dan segitu dulu, nanti akan ada episode berikutnya. Dadah semuanya.